Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, pemerintah mengambil langkah tidak populer menaikkan harga BBM per 3 September lalu. Guyuran subsidi BBM dalam APBN 2022 yang membengkak 3 kali lipat hingga 502 triliun rupiah ternyata lebih banyak dinikmati kaum berpunya. Pemerintah kini memilih mengalihkan sebagian subsidi BBM untuk bantalan sosial kepada 40% kelompok warga miskin dan rentan miskin. Mampukah bantuan langsung tunai menahan efek domino kenaikan harga BBM? Inilah kontroversi selengkapnya bantalan sosial jangan gagal. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM. Sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian. Kami baru saja membahas dengan Bapak Presiden mengenai pengalihan subsidi BBM. Jadi dalam hal ini masyarakat yang akan mendapatkan bantuan sosial di dalam rangka untuk meningkatkan daya beli mereka. Pemirsa, untuk membahasnya sudah ada 4 orang narasumber di Grand Studio Metro TV. Yang pertama adalah anggota Komisi 6 DPR RI, ada Andre Rosiade. Berikutnya ada pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah. Selanjutnya Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia atau Aspek Mira Sumirat dan Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad. Serta bergabung melalui sambungan Zoom ada Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam semuanya, terima kasih sudah hadir di kontroversi pada malam hari ini. Saya langsung ke Ibu Mira. Pemerintah bagikan BLT sebagai kompensasi kenaikan harga BBM subsidi. Cukup tidak buat serikat pekerja? Gini Mbak, jadi memang yang pertama belum usai kita terkena badai pandemi COVID tahun 2020-2021. Banyak kawan-kawan kami yang di PHK massal, kemudian juga upah 2021 nggak naik. Dan kemudian banyak juga yang dirumahkan tapi tidak dibayarkan. Banyak yang di PHK, kemudian pesangonnya juga belum dibayarkan sampai detik ini. Dan banyak sekali kenaikan harga barang kebutuhan pokok yang lumayan tinggi. Sebelum naik harga BBM itu barang sudah melambung tinggi gitu ya, harga-harga pokok. Lalu yang kedua, bantuan subsidi upah atau BSU ini yang disasarkan bagi para pekerja buruh yang upahnya di bawah 3,5 juta. Padahal kalau di Jabodetabek itu agak minim, kurang banyak yang mendapatkan upah 3,5 juta, rata-rata di atas 3,5 juta. Nah persoalannya dampak kenaikan harga BBM itu menyasar semua kawan-kawan pekerja buruh yang mendapatkan baik upah yang di atas 3,5 juta, dan angka 5 juta itu terdampak. Nah persoalannya lagi mereka kan ngambil data dari BPJS Ketenagakerjaan. Banyak para pengusaha perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja buruhnya untuk angka upah di 3,5 juta itu. Artinya ini nggak jadi efektif juga. Dan lagi-lagi data yang diambil ini kan amburadul juga. Pemerintah memiliki data yang sangat-sangat amburadul. Dan orangnya itu lagi kayak bansos, kemudian BLT. Itu dipastikan pekerja buruh nggak dapet gitu loh. Dan itu datanya itu ya dari kawan-kawan pengurus RT dan kelurahan dan orangnya itu juga. Banyak kawan-kawan kami yang nggak dapat sama sekali meskipun dia sudah di PHK dan pengangguran. Jadi meskipun ada bantalan sosial dirasa tidak efektif tidak untuk akan pekerja pernah buruh ya? mencukupi juga karena Tidak itu akan dapatnya mencukupi cuma juga. sekali gitu. Baik. Sedangkan dampak kenaikan BBM itu sangat lama. Pemirsa, kami informasikan sebetulnya kami juga sudah mengundang perwakilan dari Kementerian Keuangan dan juga Kementerian Sosial untuk berdiskusi pada malam hari ini. Tapi tidak bisa hadir dari keduanya. Oleh karena itu saya akan lanjut dengan menampilkan data. Indikator Politik Indonesia melakukan survei dari periode 25 hingga 31 Agustus 2022 yang terkait dengan subsidi BBM. Apakah subsidi BBM dirasa tidak tepat sasaran? Ada 35,6% yang setuju, 17,7% sangat setuju. Berarti sebetulnya mayoritas 50% itu setuju kalau subsidi BBM selama ini tidak tepat sasaran. Berikutnya kita akan lihat sebetulnya bentuk subsidi yang diinginkan oleh masyarakat atau setidaknya responden di sini itu seperti apa sih? Ternyata dibandingkan subsidi tunai langsung,
lebih banyak 58,6% responden yang setuju dengan subsidi harga barang sehingga lebih terjangkau dan bisa dinikmati seluruh masyarakat. Nah, untuk menggali lebih jauh mengenai hasil survei Indikator Politik Indonesia ini, sudah bergabung Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Mas Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam, Mas Burhan. Malam, Sylvia. Oke, Mas Burhan, dari survei yang pertama, meskipun mayoritas mengetahui atau merasa bahwa subsidi BBM selama ini tidak tepat sasaran, apakah mereka setuju? Tergambar tidak yang tahu kalau selama ini subsidi BBM tidak tepat sasaran, apakah mereka setuju dengan kenaikan harga BBM? Jadi dari hasil survei kita, meskipun sebagian masyarakat tahu bahwa subsidi BBM lebih banyak dinikmati oleh mereka yang relatif mampu, tetapi secara umum masyarakat itu tidak setuju dengan kenaikan harga BBM. Jadi survei ini dilakukan sebelum kenaikan harga BBM resmi ditetapkan oleh pemerintah tanggal 3 September. Tetapi temuan yang kami dapatkan itu 78% masyarakat menolak kenaikan harga BBM. Jadi memang sangat besar penolakan itu terjadi. Ini kebijakan yang tidak populer dan ternyata berkaitan dengan sikap masyarakat yang selama ini menilai bahwa subsidi itu seharusnya tidak dalam bentuk subsidi BLT kepada masyarakat yang membutuhkan, tapi subsidi harga barang. Nah, ini memang sebentuk oportunisme warga juga. Jadi warga kelas menengah pun memilih jawaban sebaiknya subsidi dalam bentuk harga barang. Kenapa begitu, Mas Burhan? Alasan utamanya apa? Nah, ini kan alasan utamanya mereka yang berkemampuan bisa menikmati subsidi kalau subsidinya dalam bentuk harga barang. Jadi kalau kita cek misalnya pernyataan ini konsisten dengan banyak pertanyaan yang kita tanyakan. Misalnya kalau ditanya beban APBN yang membengkak, dinaikkan BBM, mereka tidak setuju. Mereka malah meminta pemerintah semaksimal mungkin tidak menaikkan harga BBM meskipun harus hutang. Kemudian kalau kita cek misalnya siapa yang setuju subsidi harga barang, itu banyak kelas menengah. Bahkan yang menarik adalah dari 78% masyarakat yang menolak kenaikan harga BBM, itu semakin tinggi pendapatan warga, semakin menolak. Artinya apa? Karena mereka diuntungkan dengan subsidi BBM. Termasuk kita juga punya pertanyaan seberapa sering menggunakan pertalit atau solar. Baik. Semakin sering menggunakan pertalit dan solar, semakin menolak kenaikan harga BBM. Oke. Nah, ini kenyataan yang kita hadapi, tetapi bukan berarti pemerintah kemudian bersembunyi di balik alasan klasik yang selama ini mereka sampaikan. Kan alasan yang selalu kita dengar dari pemerintah adalah subsidi salah sasaran. Itu alasan sejak zaman dulu sampai sekarang. Ini bisa menjadi bumerang. Masa sekian tahun subsidi tidak tepat sasaran, pemerintahan sekarang masih mengulang kesalahan yang sama. Oke, ini Mas kan Burhan, bahwa ditahan dulu. Mumpung ada Bang Andre di sini, pertanyaan klasik tapi jawabannya belum diketemu juga sampai sekarang. Kenapa sudah dari lama subsidi itu tidak tepat sasaran, tapi belum ada juga solusinya, malahan solusinya adalah menaikkan harga BBM. Bagaimana itu, Mas Andre? Ya, jadi begini, yang disampaikan Burhan dan Mbak Sylvie ini begini. Dari 6 bulan yang lalu Mbak Sylvie, saya sudah berteriak dan menyampaikan di DPR bahwa harus ada pembatasan penggunaan dan konsumsi BBM bersubsidi. Bahwa harusnya yang mengkonsumsi BBM bersubsidi itu yang membutuhkan. Untuk itu dari bulan Maret, saya masih ingat itu, kami sudah mengusulkan untuk dilakukan revisi Perpres 191 2014 atau bikin peraturan turunan dari Perpres 191 2014. Itu dari setengah tahun yang lalu ya? Dari bulan Maret dan April 2022. Karena kita tahu ya pandemi sudah mulai berkurang atau berakhir. Otomatis ekonomi menggeliat. Ekonomi menggeliat, otomatis orang keluar rumah banyak. Jadi otomatis konsumsi BBM meningkat. Dan kami juga sudah mengingatkan berulang-ulang kali pemerintah bahwa contoh pertalite. Bisa dicek rekam jejaknya, kami sudah ingatkan bahwa kuota pertalite habis di bulan September. Kenapa? Kuota itu hanya 23 juta kiloliter. Dengan
asumsi sekarang kehidupan sudah mulai normal, ekonomi sudah mulai pulih, itu kebutuhannya menjadi 28 juta kiloliter. Kita sudah menyampaikan berulang-ulang kali kepada pemerintah untuk membuat peraturan pembatasan. Dipastikan yang berhak yang menerima BBM. Bahkan saya waktu kelangkaan BBM solar waktu itu di Sumatera Barat, saya datang bersama Direktur Utama Pertamina Patraniaga, Pak Alfian Nasution, itu mencek langsung ke berbagai SPBU, ditemukan truk-truk yang mengangkat CPO, batu bara yang seharusnya tidak berhak itu mengkonsumsi BBM biosolar. Oke. Jadi intinya apa? Apa kendala dalam membuat pembatasan? Ya, Kenapa tanyakan- Perpres 191 sudah 6 bulan tidak Iya, jadi-jadi? saya juga bingung kenapa begitu ragu, apakah takut didemonstrasi atau apa waktu itu untuk melakukan pembatasan. Sehingga karena peraturan pembatasannya tidak dirubah atau dibuat, itu menyebabkan subsidi membengkak sampai 502 triliun. Nah, setelah 502 triliun akhirnya pemerintah mengangkat bendera putih dan menaikkan BBM. Padahal kami dari Gerindra sudah minta jangan dinaikkan. Oke. Bikin aturan pembatasan. Dari awal kita sudah mengusulkan jauh-jauh hari kepada pemerintah. Sebentar, jadi sebetulnya sikap Gerindra menolak kenaikan BBM? Dari awal kita minta ini ditunda. Ya, ditunda jangan dinaikkan. Bikin aturan pembatasan dari awal. Itu usulan kita Karena kepada sebetulnya pemerintah. membatasi siapa yang berhak mensubsidi, mengkonsumsi Memastikan BBM subsidi itu lebih BBM efektif. subsidi itu bisa dinikmati kepada yang berhak, bukan orang kaya. Misalnya contoh, mohon maaf kita sebut merek aja, mobil di atas 500 juta lah, Fortuner, Pajero. Kita lihat ngantrinya biosolar. Itu padahal mobilnya ya 600 juta. Seharusnya orang punya mobil seperti itu tidak berhak menikmati subsidi gitu. Oke. Loh. Itu aturannya yang nggak ada. Perpres 191 2014 itu tidak kuat untuk mengatur. Makanya harus ada aturan turunan atau revisi. Ini Mbak Zilvi, kalau pemerintah ini sudah menaikkan, tapi otomatis kan konsumsi jalan terus. Baik. Kalau pemerintah tidak bikin aturan juga, ini nanti jebol lagi. Jebol lagi. Jadi aturannya harus ada. Oke, Pak Trubus, Anda setuju sebetulnya akar masalahnya itu adalah pengaturan subsidi BBM yang tidak tepat sasaran dan tidak ada pembatasan? Iya, sebenarnya itu alasan klise sebenarnya ya. Sesungguhnya kan yang terlihat itu sebenarnya bagaimana kemudian pemerintah itu dalam memberikan subsidi itu selalu dianggap tidak tepat sasaran. Sebenarnya persoalannya bukan di situ, persoalannya adalah karena daya beli masyarakat itu sendiri. Jadi daya beli masyarakat itu yang turun karena harga-harga semuanya naik. Nah, ketika BBM naik lebih parah lagi kan gitu, lebih menjerit lagi gitu loh menurut saya itu. Yang kedua, apa yang disampaikan Pak Andri itu memang itu kan proses yang disampaikan di DPR, tapi kenyataannya kan pemerintah menaikkan dan publik melihat bahwa kenaikan ini betul-betul membuat masyarakat menderita. Nah, persoalannya kemudian adalah bahwa kenapa yang difokuskan hanya kepada mereka yang tidak beruntung, artinya yang rentan, dalam miskin, rentan miskin. Tapi bagaimana yang menengah? Menengah nggak dikasih solusi sama sekali. Padahal kenaikan BBM itu ada pada tataran tidak saja yang miskin, tapi yang menengah juga merasakan. Oke lah kalau yang atas misalnya mobil yang mewah-mewah dianggap itu. Tetapi itu juga bagaimana juga itu adalah kewajiban negara juga untuk memberikan tanggung jawabnya terhadap mereka-mereka yang sudah membayar pajak dan segala macamnya. Jadi menurut Anda BLT yang sudah tersedia saat ini tidak akan mampu menjangkau terutama yang kelompok menengah ini. Padahal mereka juga sangat terdampak kenaikan BBM. Iya, tidak akan menjangkau karena fokusnya hanya pada 20,6 juta itu kan BLT, kemudian BSU terhadap 16 juta dan yang lainnya adalah untuk ojol itu tadi, angkutan transportasi. Boleh saya Jadi nggak tambahin? akan berpengaruh Sebentar, apa-apa gitu. Bang menurut Andre, saya. supaya kita tidak terlalu mundur karena bagaimanapun keputusan sudah diambil ya. Kenaikan harga BBM sudah terjadi, sekarang kita fokus bagaimana dengan solusi yang sudah disediakan oleh pemerintah. Ada pengalihan subsidi BBM ke bantuan langsung tunai dan bantuan lainnya. Apakah ini mampu setidaknya untuk menahan gejolak perekonomian atau efek domino yang muncul akibat kenaikan harga BBM ini? Kita akan bedah lebih jauh pemirsa sesaat lagi.
triliun subsidi BBM dialihkan untuk bantalan sosial. Mas Tauhid, apakah bakal cukup untuk meredam gejolak kenaikan harga BBM? Enggak cukup lah. Pertama ya, perkiraan inflasinya itu mencapai 7%. Karena masyarakat sudah harus menanggung kenaikan sebelum-sebelumnya. Itu enggak dibantu. Nah ketika ada tambahan 1,9%, yang dibantu hanya 1,9% sementara inflasi 7%, jelas kurang. Itu secara hitungan kasar inflasi. Yang kedua adalah besaran nilai. Kalau bantuannya hanya 150.000, sementara dengan kenaikan BBM untuk masyarakat miskin kita hitung pengeluaran dia nambah 180.000 itu kurang, itu hanya untuk inflasi 80.000 per bulan. Plus kedua ditambah dengan selisih daripada biaya BBM yang dia keluarkan kurang lebih sekitar 46 sampai katakanlah 50.000 per bulan. Itu untuk selisih dari Pertalite dari 7.000 selisih ya 2.350 ya, dari 7.650 menjadi 10.000. Jadi sangat kurang sekali dari apa yang dirasakan oleh masyarakat begitu. Nah ini yang saya kira kalau hitung-hitungannya jelas nggak akan cukup begitu. Nah termasuk misalnya katakanlah buruh ya, buruh pengeluar tadi batasnya 3,5 juta. 3,5 juta kenaikan 7% itu berarti kan hampir 240 atau 250.000. Nah sementara yang dibagi 150.000 per bulan, walaupun dikasih katakanlah 600.000 sekali diberikan, jelas kurang. Nah ada yang kurang di sini juga ya. Pelaku UMKM tidak dapat gitu, pelaku UMKM yang punya pekerja informal juga nggak dapat. Jadi banyak yang miss dari segi bantuan sosial. Jelas ini akan dampaknya ke konsumsi masyarakat akan turun, daya beli turun. Kami yakin bahwa pertumbuhan ekonomi triwulan ketiga lebih buruk. Angka kemiskinan bertambah gak? Jelas ya, jelas. Kemarin angka kemiskinan 9,5% ya, akan nambah kurang lebih sekitar 0,5 sampai 1% lah. Jadi luar biasa mungkin akan nambah kemiskinan sekitar tambahan kemiskinan baru sekitar 500.000 sampai 1 juta orang. Tapi Mas Tauhid, kalau kata Ibu Sri Mulyani, BLT itu mampu menekan angka kemiskinan hingga 1,07%. Kita simak cuplikannya. Berdasarkan hitungan dari penerima dan kalau berhubungan dengan kemiskinan, dengan adanya bantuan tersebut, maka angka kemiskinan bisa ditekan lagi turun sebesar sekitar 1,07% untuk dua bantuan tersebut. Bang Andre, jadi BBM naik, solusinya diberikan BLT, kata Bu Sri Mulyani mampu tekan angka kemiskinan sampai 1,07%. Jadi begini, kami di fraksi Partai Gerindra, teman-teman yang di Banggar, itu sudah mengusulkan Mas Tauhid ya, bahwa angka 24,17 triliun itu tidak cukup. Kita mengusulkan jumlahnya 3 kali lipat, sekitar 78 triliun. Lalu yang kedua, jangka waktunya yang 3 bulan menjadi 6 bulan. Lalu yang ketiga, kita mengusulkan kepada pemerintah di DPR ini, sikap fraksi Partai Gerindra, jangkauan harus diperluas. Sehingga ketakutan Mbak Mirah tadi bahwa teman-teman buruh itu tidak tercover itu bisa di-cover. Jadi itu usulan kami. Jadi 3 kali lipat lebih besar. Dari 24,17 ini kita usulkan 3 kali lipat yaitu sekitar 78 triliun. Itu satu. Lalu yang kedua soal UMKM. Kebetulan Mas Tauhid saya di Komisi 6. Kami secara resmi kemarin sudah menyampaikan kepada Kang Teten dalam rapat kerja Komisi 6 dengan Menteri Koperasi dan UMKM. Kita ingin BPUM, program BPUM bantuan presiden untuk usaha mikro itu yang 1,2 juta per UMKM itu tetap dilanjutkan. Nah insya Allah komitmen sudah ada 5 juta yang akan dieksekusi. Jadi sehingga pemerintah harapan kita dengan harapan kami fraksi Gerindra bahwa angka 24 itu bisa naik jadi 78 triliun, jangka waktunya 3 bulan sampai 6 bulan ditambah jangkauannya lebih luas, plus yang UMKM itu mudah-mudahan ini meringankan beban masyarakat. Tapi itu baru sebatas usulan Bu Mira, coba. Ya usulan tentu dulu. kita kawal. Usulan kita kawal. Kalau gini, ini kan lagi membahas APBN. APBN lagi dibahas. Kita akan kawal nih. Gitu. Ya jadi Pak Andre, tadi Bapak menyampaikan bahwasannya fraksi Gerindra itu mengusulkan untuk menunda. Harusnya lebih tegas lagi. Saatnya ketika Pak Prabowo akan dicalonkan tahun 2024, tegas saja kami dari fraksi Gerindra, Partai Gerindra menolak kenaikan harga BBM. Itu lebih pas. Jadi nggak abu-abu mainnya di situ. Yang pertama. Lalu yang kedua, saya mengkritisi terkait dengan Bu Sri Mulyani ya. Ini menunda itu sama dengan menolak ya itu mah mentang-mentang partai pendukung pemerintah. Jadi
Jadi kalau Bu Sri Mulyani, saya kira tadi luar biasa lucu ya kalau menurut saya sebagai Menteri Keuangan. Beliau belum lama juga menyampaikan ada surplus kurang lebih 100-an triliun gitu di APBN kita. Tetapi satu sisi kemudian pemerintah menaikkan harga BBM dengan segala mengurangi subsidinya. Yang tadi yang bisa dimunculkan nggak Mbak? Boleh dimunculkan lagi tadi rincian bantuan sosial? Rincian bantuan sosial. Yang angkot. Oke. Kan jarang sekali sekarang kawan-kawan kita menggunakan angkot gitu ya. Tapi sudah ada subsidi 2% dari dana alokasi untuk angkutan umum. Kemudian yang ini, subsidi upah sebesar Rp600.000. Ini cuma satu kali dan itu pun katanya dicicil 150 gitu. Dan ada kurang lebih pekerja formal kita sebesar 60 jutaan orang. Lalu informal sekitar 70 jutaan orang. Tadi kata Pak Tauhid yang informal gimana nasibnya. Udah gitu datanya mereka mengambil dari BPJS Ketenagakerjaan. Banyak sekali lagi saya tekankan di sini banyak sekali para pengusaha kita yang tidak mendaftarkan pekerja buruhnya itu di BPJS Ketenagakerjaan. Mereka ngambilnya dari mana? Itu pertanyaan besar dari kami. Baik. Ya. Saya ingin menambahkan ya, ini data dari BPS ya. Kita kenaikan BBM ini bukan yang pertama kali. Di Februari 2005, kemudian di Maret 2013, di Maret 2014. Pada tahun 2005 kenaikan BBM-nya memang tinggi 2 kali. Akan meningkatkan inflasi 17,11%. Jumlah penduduk miskin naik 35,1 juta menjadi 39,3 juta. Itu pada tahun 2005, kemudian dihitung dampaknya di 2006. Kemudian di Maret 2013, kenaikan harga BBM meningkatkan inflasi 8,38. Penduduk miskin naik dari 28,07 juta menjadi 28,28. Artinya dari contoh-contoh sebelumnya? Artinya contoh-contoh sebelumnya penduduk miskin tuh naik jumlahnya. Jadi tidak ada yang namanya turun begitu loh. Jadi agak aneh kalau misalnya penduduk miskin itu turun begitu. Dan yang paling banyak siapa yang menaikkan BBM di pemerintahan siapa Pak? Ya kalau kita lihat ya ini 2 kali pemerintahan ya. Saya kira 2004-2005. Saya ingin melanjutkan. Tadi ketika ada usulan dari Partai Gerindra misalnya, seharusnya bantuan, jumlah bantuan BLT itu tidak hanya 24,17 triliun, tapi bisa 3 kali lipat. Mas Burhan, setahu saya indikator politik juga melakukan survei berapa sih sebetulnya jumlah bantuan langsung yang dirasa cukup untuk responden. Itu berapa Mas Burhan? Dan dalam jangka waktu berapa lama BLT itu dibutuhkan? Nah, sebelum jawab ke situ, Zilvia, itu selama 2 tahun terakhir, survei-survei saya menemukan mereka yang tidak puas sekitar 30-35% terhadap kinerja presiden, itu peringkat kedua terbesar karena bantuan yang tidak merata. Kita tahu sejak pandemi kan ada banyak itu paket bantuan ya, ada BLT, ada bantuan sosial dan seterusnya. Sampai terakhir BLT minyak goreng, itu selalu ada jawaban yang berbeda dibanding survei sebelum pandemi, di mana mereka yang tidak puas karena masalah bantuan yang tidak merata. Problemnya ada 2, satu datanya sendiri tidak reliable. Tadi Bu Mirah menyebut. Yang kedua adalah distribusinya. Nah misalnya temuan survei saya itu menemukan ada 19% warga yang pendapatannya 4 juta ke atas yang menerima BLT minyak goreng. Nah ini jadi masalah ini. Kalau misalnya ini terulang terkait dengan BLT BBM, itu bisa menjadi bom waktu. Karena pertama size-nya, volumenya, besarannya kurang. Tadi disebut cuma 24 triliun. Yang kedua, yang banyak yang bocor. Nah ini harus diantisipasi supaya tidak terulang dalam kaitan dengan penyaluran BLT BBM. Nah kalau ditanyakan berapa besarannya, kita menanyakan, jadi kan kita tanya subsidi atau kita tanyakan kompensasi atas kenaikan harga BBM jika itu dilakukan oleh pemerintah. Yang menjawab BLT cuma 11,7%. Memang jawabannya itu scatter. Jadi ada yang bilang sebaiknya kompensasi dilakukan untuk menurunkan harga bahan makanan pokok. Ada juga yang mengatakan sebaiknya diberikan untuk menyediakan lapangan pekerjaan. Yang mengatakan sebaiknya dipakai untuk menyalurkan bantuan langsung tunai itu hanya 11,7. Nah kemudian kita tanya lagi dari 11,7% yang mengatakan sebaiknya dipakai untuk penyaluran BLT,
bantuan langsung tunai itu juga lagi-lagi scatter. Tetapi sebagian besar menjawab sebaiknya 500 ribuan dengan durasi paling banyak 6 bulan hingga 1 tahun. Jadi Mas Burhan, kalau ditanya kepada responden memang maunya yang lama dan Mas Burhan, dan besar. bisakah dari hasil survei itu kita baca seandainya bantuannya lebih merata, akurasi datanya atau lebih tepat sasaran ya penerimanya, apakah tingkat kepuasan masyarakat bisa lebih meningkat? Betul. Jadi bantuan ini satu sisi jadi aset buat peningkatan kinerja pemerintah, karena sebelum pandemi itu tidak ada yang mengatakan mereka puas terhadap kinerja Pak Jokowi karena bantuan. Tetapi saat yang sama dia juga jadi liability buat masyarakat yang tidak terima, sementara mereka merasa berhak, itu mereka tidak puas terhadap kinerja Presiden. Nah, menurut saya memang sumbernya di dua hal tadi. Data sendiri kalau hanya mengandalkan pada BPJS, Nakes, tenaga kerjaan itu tidak cukup. Mungkin perlu di cross check misalnya dengan data dari Dirjen Pajak. Di Dukcapil. Kuncinya sekali lagi adalah bagaimana akurasi datanya harus ditingkatkan supaya bantuannya bisa lebih tepat sasaran. Terakhir, Mas Burhan. Ada banyak patron klien. Jadi distribusi itu diberikan kepada pihak-pihak yang memungkinkan mereka menyalurkan pada orang atas dasar kedekatan atau afiliasi politik atau ikatan emosional organisasian, tidak didasarkan pada kebutuhan. Jadi hal-hal semacam ini harus tegas. Menurut saya polisi harus turun kalau misalnya memang BLT tidak sesuai sasaran, sebaiknya ya ditegakkan penegakan hukumnya. Baik, kalau begitu terima kasih Mas Burhan atas analisa hasil surveinya tadi. Mas Burhanuddin Muhtadi, terima kasih sudah hadir di Kontroversi. Baik, saya ingin tanya ke Pak Trubus. Pak Trubus, berarti akar masalahnya yang menambah pelik adalah ketika sudah ada bantuan sosial, tapi bantuan sosialnya tidak tepat sasaran karena akurasi datanya yang rendah atau karena ada permainan di situ. Boleh ditanggapi nanti Pak Trubus, tapi kita harus jeda lagi pemirsa. Kontroversi akan kembali sesaat lagi. Ini kan yang kita bagikan ini kan 20.600.000. Jumlah seperti itu nggak mungkin lah kita 100% benar. Ya pasti ada 1, 2, 3 yang tidak tepat ya, karena memang yang dibagi itu jumlahnya sangat banyak sekali. Ketika kami bertanya soal bantuan langsung tunai ini sampai 13 ribuan komen ya yang menjawab, dan rata-rata kita bisa lihat Pak Trubus tadi ada yang menarik. Di awal dikasih sapi bisa turun, akhirnya tinggal sebutir telur katanya. Analoginya sampai seperti itu. Apakah memang selama ini BLT sebegitu buruknya penyalurannya, tidak tepat sasarannya sampai pendapat masyarakat cenderung negatif soal BLT? Iya, menurut saya persepsi masyarakat itu berdasarkan realitas di lapangan. Artinya apa? Ketika di atas itu memang besar, tapi sampai di bawah memang mengecil. Banyak pemotongan-pemotongan di situ, permainan-permainan juga cukup banyak. Artinya di tingkat RT RW sampai ke tingkat kelurahan dan kecamatan juga banyak yang memotong itu semua. Tetapi persoalannya selama ini kan selalu yang tampil itu adalah bahwa seolah-olah itu berjalan lancar. Karena masyarakat bawah itu umumnya
sudah nggak berani untuk ngomong, sudah dikasih informasi, apalagi kemudian ketika didata itu kemudian kebanyakan pemilih si ini. Kalau lurah kan pilihan atas nama pilihan, sehingga kalau mereka bukan pemilihnya, bukan pendukungnya, nggak didaftar itu, ya. Iya, kepala desa sampai ke tingkat yang itu. Artinya sampai di atas juga seperti itu. Mereka yang saling kayak gitu kan ditindak dong kalau yang nakal-nakal seperti itu. Penindakannya Anda lihat seperti apa? Iya, nggak jangan sampai ini tidak ada penindakan apapun. Yang terjadi adalah ini mereka dibiarkan dan ada juga ada misalnya kalau ini kan kita selalu berdebat nih dengan yang buruh ya. Kita selalu pemerintah selalu istilahnya mendewakan buruh gitu ya. Sebenarnya ada sisi lain misalnya kayak guru itu nggak pernah diperhatikan sama sekali. Guru itu dalam kondisi sekarang, guru itu tenaga yang swasta itu banyak sekali lebih menderita. Itu dia bukan buruh dia itu, ya. Jadi itu dosen, guru, nakes juga. Kalau nakes yang ini juga harus dibenerin menurut saya harus tambahan ya. Jadi kemudian pemerintah selalu BSU. Padahal itu mereka yang kategori guru, kategori dosen, yang hidupnya mungkin di perantau itu tidak pernah diperhatikan sama sekali. Nah itu dari bagaimana? Segi data penerimanya juga banyak yang tidak akurat, begitu ya? Iya, saya banyak tidak tidak akurat akurasi. dan tidak menjangkau. Semua. Karena datanya hanya itu aja, yang 20,6 juta itu saja yang diolah-olah. Padahal ada dari situ yang terdampak itu tidak pernah Tapi Pak Trubus, wajar gak sih? Tadi kan Presiden bilang, ya ini yang terima 20,65 juta. Kalau misalnya ada yang tidak salah sasaran dari sekian banyak itu ya wajar. Iya, itu kan pernyataan politis gitu ya. Pernyataan politis saja untuk meredam bahwa seolah-olah pemerintah sudah berbuat. Tapi yang sesungguhnya yang terjadi kan ini dampak dari kenaikan itu dirasakan oleh masyarakat di bawah. Gitu. Sebentar ya, saya ingin tahu, Indef katanya punya data selama ini kalau ada bantuan sosial yang miss datanya itu tidak tepat berapa persen sih? Ya, perkiraan kami di 2021 terakhir menggunakan data Susenas itu sekitar 40% yang tepat sasaran kelompok miskin, yang 60% bukan kelompok miskin yang menerima bantuan ya. Dengan dasar program yang sudah eksis di tahun 2021 misalnya sembako, PKH dan sebagainya. Jadi kenapa bisa miss padahal itu 60% yang tidak tepat sasaran? Ya, 60%. Nah, ini yang kurang lebih 60%. Nah, kenapa tinggi? Yang pertama adalah ini data dasarnya. Data dasarnya itu tahun 2015 ya, DTKS. Nah, tiap tahun diupdate. Nah, data dasarnya itu menggunakan kurang lebih ada 24 indikator. Nah, pada saat update itu diserahkan dari Kementerian Sosial ke pemerintah daerah ke kecamat, ke RT, RW. Nah, penggunaan updating data tidak lagi menggunakan data yang 24 indikator, tapi berdasarkan kedekatan, berdasarkan informasi warga yang tentu saja akan berbeda jauh dengan data dasarnya. Jadi agak susah. Nah, inilah yang kemudian updatingnya akhirnya diserahkan dengan proses secara adat, tetapi akhirnya begitu dievaluasi kembali, ini sudah terlanjur membesar. Dan Mensos sekarang bilang masyarakat yang merasa dirinya berhak untuk menerima tapi tidak menerima bisa mengajukan di usul sanggah. Itu akan efektif tidak menurut Tidak akan efektif karena alat saring ketepatan sasaran pakai indikator, pakai standarisasi, dan itu pemerintah yang menetapkan. Kalau tanpa ada parameter indikator, ketidak tepat sasaran akan sangat tinggi sekali. Memang sangat partisipatif dan transparan, tapi harus juga ada proses edukasi ke masyarakat. Memenuhi tidak seluruh indikator yang sudah ditetapkan gitu. Jangan sampai menambah ketidak tepat sasaran itu sendiri begitu. Nah, ini yang sebenarnya problem di situ. Oke, Bang Andre, berbagai bantuan yang tidak tepat sasaran kan bukan hanya terjadi pada BLT. Sebelumnya ketika kita ada bantuan minyak goreng juga itu banyak yang tidak tepat sasaran. Kenapa sih sampai sekarang itu seolah persoalan klasik tapi nggak selesai-selesai? Ya, makanya dari awal kami, kan tadi saya pembuka bicara, kita ingin menambah bantuan 3 kali lipat dan juga memperluas jangkauan penerima untuk mengantisipasi tidak tepat sasaran. Itu satu. Yang kedua, bantuan ini sekarang kan sudah berubah, bukan lagi sapi turun sampai kelinci sampai telur, tapi dalam bentuk bantuan langsung tunai. Nah, bantuan langsung tunai itu diterima oleh masyarakat melalui Bank Himbara dan juga PT Pos. Ya, kebetulan ini mitra kami di Komisi 6 sehingga kita pastikan tidak akan ada pemotongan. Itu penting itu. Jadi bantuan yang ditetapkan oleh pemerintah kalau memang A jumlahnya sampai ke bawah harus A. Dan itulah kita menggunakan Bank Himbara dan PT Kalau Pos. kong di belakang layar kan bisa itu Bang Andre. Kalau data tentu itu data Kemensos. Kalau di
Komisi 6 dengan mitra kami Bank Himbara dan PT Pos tentu mengeksekusi sesuai data yang diberikan oleh pemerintah, yakni Kementerian Sosial. Tapi dipastikan mitra kami Bank Himbara dan PT Pos tidak mungkin memotong. Oke, ini untuk memperkecil lah ya potensi pemotongan. Ya, Oke. makanya dari awal kita mendorong bantuan ini dibikin 3 kali lipat. Untuk apa? Musuh menjangkau semua pihak yang tidak terakomodir. Iya. 3 kali lipat itu sekitar 78 triliun, Pak. Oke. Ya, dan kita minta waktunya jadi 6 bulan. Ya memang mungkin ini tidak bisa menyelesaikan permasalahan, tapi ini diharapkan bisa meringankan beban rakyat. Lalu saya ingin cerita sedikit Kita ya. harus break, Bang Andre? Break ya, sudah. Nanti Oke. habis break kita bicara. Sekalian ya, kita akan bahas nanti solusinya seperti apa. Sesuai dengan judul kontroversi pada malam hari ini, kalau bantalan sosial ini jangan sampai gagal. Kalau tidak gagal saja sudah diragukan efektivitasnya. Apalagi kalau misalnya gagal, distribusinya tidak tepat sasaran, akan semakin terpuruk lagi. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan harusnya seperti apa? Kami akan ulas pemirsa sesaat lagi. Baik, pemirsa, kita sudah sampai di segmen terakhir kontroversi. Ketika pemerintah sudah mengalihkan sebagian subsidi BBM untuk bantuan langsung tunai BBM, kemudian juga ada bantuan subsidi upah dan juga bantuan lainnya. Bu Mirah, dengan bantuan-bantuan yang sudah tersedia supaya bisa maksimal lah bantuan ini ya. Kita belum bicara bantuan yang tidak ada. Yang sudah ada nih supaya bisa maksimal, apa yang harus dikawal oleh pemerintah, Ibu? Satu, pemerintah ini seperti sedang mencekik rakyatnya, kemudian dia diberikan oksigen yang sangat-sangat sedikit, dicekik lagi. Karena memang tidak efektif, satu. Yang kedua, solusinya adalah naikkan upah pekerja buruh. Itu berlaku nanti akan memperbaiki, meningkatkan roda ekonomi negeri ini gitu. Jadi menaikkan upah buruh dengan tinggi, pastinya saya yakin roda ekonomi akan berputar. Itu solusi yang pasti dan itu terasa. Yang ketiga, kembali lagi tugas pemerintah itu sesuai dengan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 45, mensejahterakan setiap warga negaranya, bukan satu kelompoknya dia saja, tapi tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Balik lagi juga ke pasal 33, itu dikelola oleh negara, kembali lagi kepada rakyat. Jadi ketika pemerintah menghilangkan subsidi terhadap rakyatnya, maka ciri-ciri negara yang nggak peduli terhadap rakyatnya. Saat ini kan subsidi sebetulnya tidak hilang, tapi sebagian dialihkan ke bantuan langsung. Itu juga masih belum cukup. Belum cukup dan sangat-sangat tidak cukup karena pemerintah masih memiliki data yang sangat-sangat amburadul. Faktanya di lapangan tidak tepat sasaran. Dan banyak juga kawan-kawan kami pekerja buruh yang sekarang ini sudah di PHK massal, tidak punya pekerjaan, pesangon nggak dapat karena kami mengadvokasi mereka, itu nggak dapat sama sekali tentang BLT atau bantuan-bantuan yang lainnya. Tidak dapat bantuan subsidi upah juga. Artinya ini kemana arahnya? Saya setuju di lapangan itu banyak sekali kolega-kolega para RT, kelurahan, kolega-kolega yang membagikan ini yang malah dapat. Tapi faktanya orang-orang yang justru membutuhkan itu yang tidak mendapatkan apa-apa. Oke, berarti dengan bantuan langsung tunai BBM yang jumlahnya 600.000 pun kaum buruh banyak yang tidak dapat, Bu? Tidak mendapatkan. Dengan PR yang begitu banyak, Mas Tauhid, apa sih yang masih bisa dilakukan pemerintah untuk setidaknya untuk yang kali ini, bantalan sosial kali ini jangan sampai gagal? Ya, pertama ya kita tahu bahwa memang database ini menjadi problem. Saya kira harus diperbaiki dari katakanlah 40-an bisa memperbaiki dalam kurun waktu cepat ini. Karena itu pelibatan pada tingkat BPS, mantri-mantri kesehatan ini turun langsung begitu. Mencocokkan dengan parameter atau indikator yang
sesuai dengan dengan parameter kemiskinan yang mereka bangun pada tahun 2015. Tentu menggunakan data tambahan lagi, apakah data dari BKKBN, data dari program lain dan sebagainya, sehingga bisa menambah, memperbaiki kualitas, dan tadi bisa mengeliminir yang seharusnya tidak dapat memang harus dicoret. Nah, karena kan kalau RT RW sulit untuk mencoret karena persoalan hubungan sosial yang terjadi. Kalau sudah lewat bank, himbara, kemudian PT Pos, masih ada juga celah menurut Anda? Ya, bukan soal mekanismenya, tapi pada saat memunculkan nama. Nah, ini di situ problemnya adalah di situ. Itu yang saya kira problem di lapangan seperti itu. Yang kedua, saya kira memang selain bantuan tadi, ya kita harus juga bagaimana melibatkan komunitas-komunitas membantu sektor swasta, membantu masyarakat dan sebagainya yang memang terdampak yang belum dapat bagian. Kalau mengandalkan pemerintah saja memang kurang begitu. Karena itu bagaimana memang keterlibatan pihak lain juga membantu bagi masyarakat yang kurang. Katakanlah kalau yang memang miskin, katakanlah tidak dapat, ya paling tidak bisa melakukan upaya satu pada tingkat masyarakat lokal begitu. Oke, baik. Bang Andre, kalau bantalan sosial ini tidak efektif atau gagal, maka image pemerintah atau apa yang akan dilakukan pemerintah selanjutnya ini akan mengurangi trust dari publik. Bagaimana ini? Di luar BLT dan bantuan tentu harus ada program-program tambahan oleh pemerintah. Nah, salah satu yang kami bahas di Komisi 6 ini adalah contohnya nelayan. Kami ingin memastikan bahwa nelayan itu mendapatkan BBM bersubsidi dengan harga yang betul-betul 6.800 itu. Selama ini Zulfi, meskipun solar itu 5.000-an waktu itu, nelayan itu mendapatkan harga per liternya 8.000 sampai 10.000 karena dari pengecer. Nah, sekarang kita mendorong pemerintah membuka pertashop yang dimiliki oleh koperasi nelayan di desa nelayan. Sehingga nelayan-nelayan akan terbantu menikmati BBM subsidi. Itu satu. Yang kedua, kami di Komisi 6 sekarang lagi mendorong bagaimana masyarakat bisa menikmati harga minyak goreng Rp9.000 per liter dan petani sawit bisa mendapatkan harga TBS Rp3.000 per kilo. Caranya apa? Kita lagi dorong program namanya pabrik kelapa sawit, pabrik minyak makan merah. Jadi di mana pabrik ini dengan pabrik kecil yang dibangun, dengan petani yang memiliki, gabungan petani yang memiliki kebun sawit 1.000 hektar, ya, kita bangun koperasi yang memiliki pabrik itu, dan yang dimiliki oleh koperasi petani. Nanti Mbak Silvi, pabrik makan merah ini, ya, pabrik minyak makan merah ini, insya Allah akan menghadirkan minyak goreng dengan harga 9.000 per liter dan juga harga TBS petani. Kita tunggu ya. Kita tunggu. Itu mungkin. Tapi yang paling penting mungkin begini. Mirah kali. Sedikit saja Bang Andre, sebentar. Sedikit terakhir untuk Bang Andre. Tapi yang paling penting adalah kita tidak bisa terus bergantung pada bantalan sosial. Pembatasan subsidi BBM itu sekarang ditunggu. Perpres 191. Apa yang bisa dilakukan untuk dalam rapat tadi, ya, saya rapat dengan Menteri BUMN tadi pagi dari jam 10 sampai setengah 4. Kami sudah menegaskan kepada Pak Menteri itu untuk didorong di rapat kabinet. Yang kedua, jam 4 atau setengah 5 sampai malam kami rapat dengan Dirut Pertamina. Kita juga udah sampaikan sama Bu Nike tadi untuk Pertamina mendorong pembatasan, bicara dengan pemerintah untuk harga Perpres yang baru yang merevisi 191 2014 ini bisa dikeluarkan. Untuk apa? Jangan sampai nanti ada alasan lagi karena subsidi dinikmati oleh yang tidak berhak, akhirnya otomatis BBM naik lagi karena APBN tidak sanggup lagi. Sekali lagi kita sudah mendorong pemerintah bikin aturan dari 6 bulan yang lalu. Dan terakhir untuk Pak Trubus, solusi jangka pendek ada bantalan sosial yang disediakan oleh pemerintah, tapi solusi jangka panjang yang lebih berkelanjutan apa yang harus diambil? Iya, menurut saya yang penting adalah pertama untuk mengedukasi kepada masyarakat agar penggunaan yang namanya subsidi itu berjalan efektif. Artinya dia efisien menggunakan uang yang diterima. Itu sampai hari ini harus ada edukasi yang sampai hari ini oleh pemerintah sangat minim. Yang kedua adalah kepada mereka itu tarifnya, jadi bantuannya itu dinaikkan. Menurut saya jangan 150.000 atau 600.000, kalau perlu di atas 1 juta. Jadi 1,5 juta itu yang ideal, sehingga karena kenaikannya 30%. Kita harapkan nanti tidak ada kenaikan lagi gitu. Jadi sudah selesai ini, kenaikan ini final, selesai sampai nanti, kalau kecuali ganti presiden lagi nanti. Jangan ya ganti presiden, nanti presiden jangan naikin lagi. Dari situ naikkan harganya. Terus yang lainnya adalah menurut saya penting juga untuk kalangan menengah.
itu harus dikasih solusi. Jangan dibiarkan saja tiap hari yang difokuskan hanya masyarakat miskin, Baik. rentan miskin, itu saja putar-putar di situ aja. Oke. Itu namanya lingkaran setan ya seperti itu. Sehingga yang penting adalah bagaimana mereka diberdayakan, ciptakan lapangan pekerjaan untuk mereka. Baik. Itu yang penting. Jangan Oke. dibiarkan hanya begitu-begitu Itu saja. untuk yang jangka Ya. panjang dan untuk yang jangka pendek pemirsa yang bantalan sosial ini harus kita kawal, jangan sampai gagal ya. Terima kasih Bapak-bapak dan juga Ibu Mira telah bergabung bersama kami di kontroversi pada malam hari ini. Pemirsa, demikianlah kontroversi episode bantalan sosial jangan gagal. Saya Zilvia Iskandar mewakili seluruh rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Sampai jumpa. Oke, Bang. Metro TV,